Selamat pagi anak-anak kami sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan lanjutkan pelajaran kita pagi ini lewat video singkat ini, yaitu mengenai pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Materi kita pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata. Nah, salah satu kegiatan mengelola informasi digital adalah menulis, membuat, menyusun naskah digital menggunakan aplikasi pengolah kata. Pada buku ini digunakan perangkat lunak Microsoft Word 2013. Anda atau ada anak kami sudah sering mendengarkannya Microsoft Word ya, yaitu pengolah kata atau pengolah teks. Nah, gambarnya seperti ini ya anak-anak kami ya. Kalau kita melihat gambarnya di situ sudah ada ya. Kemudian kita lihat di situ ada gambar-gambar dan fitur-fiturnya. Nah, seperti inilah lembar-lembarnya, lembar kerja daripada program pengolah kata atau pengolah teks tersebut. Ya, jadi kalau kita misalnya mengetik teks atau mengetik naskah, kita menggunakan Microsoft Word atau pengolah kata ya. Nanti keterangannya boleh dilihat di modul ya anak-anak kami. Tolong dipelajari dan dilihat di modul atau di materi yang sudah Ibu bagikan lewat e-learning ini. Bahkan boleh kalian lihat arti-arti dan fungsi-fungsinya ya. Kemudian yang berikut adalah bahwa di sana dikatakan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada perangkat lunak tersebut, kita dapat melakukan berbagai pengaturan naskah. Misalnya dengan memanfaatkan fitur ya berikut ini ya. Fitur-fitur apa saja itu? Yaitu misalnya seperti fitur page layout untuk mengatur tata letak dokumen. Hal pertama yang perlu diketahui adalah orientasi halaman vertikal atau portrait disebut ya, atau horizontal atau landscape. Nah, itu dia untuk page layoutnya. Kemudian yang berikut adalah fiturnya paragraf. Paragraf merupakan bagian bab dalam suatu keterangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Nah, itu jadi kalau kita misalnya mengetik satu naskah berarti kita harus memulai dengan garis baru ya. Itu namanya paragraf. Kemudian fin replace. Ketika memformat dokumen dengan banyak halaman, dibutuhkan waktu lebih untuk mencari sebuah kata atau frase tertentu. Tentunya hal ini akan menyulitkan. Oleh karena itu Microsoft Word menyediakan fitur find dan replace. Jadi ada pencarian nanti kalau misalnya kita ingin mencari kata atau frase tertentu ya. Kalau kita dalam mengetik naskah, find digunakan untuk mencari kata atau frase, replace digunakan untuk mengganti kata atau frase yang telah ditemukan. Jadi kalau kita ingin mengganti kata, misalnya nih salah ketik berarti kita harus ganti, berarti kita menggunakan replace ya. Nah, kemudian yang berikut adalah identasi. Identasi adalah tampilan awal paragraf yang menjorok ke dalam. Identasi dapat dilakukan dengan cara menekan tombol tab. Secara otomatis setiap kali menekan tombol tab, kursor akan menjorok ke dalam sebanyak setengah inci atau 1,27 cm. Nah, itu dia. Jadi tab itu ada di keyboard ya nak ya. Tombol tab di atasnya caps lock ya. Cara lain untuk mengatur identasi adalah dengan memanfaatkan fitur rule yang akan muncul ketika memilih tab view, kemudian diberi tanda centang pada rule. Rule itu adalah roll ya, atau penggaris ya, atau pembatas, itu namanya rule. Nah, kemudian yang berikut adalah yang terakhir ya, ada 4 penanda identasi yang dapat diatur, yaitu first line indent marker berfungsi untuk mengatur awal baris dalam setiap paragraf atau menjorok ke dalam. Kemudian yang kedua, hanging indent marker berfungsi untuk mengatur awal baris pada semua baris setelah baris pertama dalam paragraf. Dan yang berikut adalah left indent marker berfungsi untuk mengatur letak awal baris seluruh paragraf tersebut. Ya, kemudian yang berikut right indent marker berfungsi untuk mengatur jarak pada batas kanan paragraf. Jadi kalau left itu berarti kiri ya, right itu kanan ya. Nah, supaya kita tahu, itulah untuk penanda identitas yang dapat diatur dalam Microsoft Word. Nah, sedikit dari video singkat ini Ibu harapkan kalian bisa belajar dan mencatat kembali di buku catatan kalian dari video ini dan juga dari materi yang sudah Ibu bagikan lewat e-learning ini. Biarlah lewat video singkat ini kalian bisa memahami dan kembali diulang di rumah
dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat anak-anakku untuk belajar daring ini. Sekian dan terima kasih.